Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, meskipun hari Minggu adalah hari keluarga, banyak orang-orang yang memanfaatkan waktu hari Minggu untuk berekreasi, bersenang-senang dengan keluarga di luar sana. Tapi kita alhamdulillah pagi ini meluangkan waktu untuk mengadakan kajian setiap hari Ahad 1 bulan sekali. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah, diparingi kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah. Kalaulah suatu saat nanti ditakdirkan dan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau panjenengan suka lumpia, silakan beli lumpia di Mbak Ani. Hari ini terus terang saya sangat bersyukur dan bahagia bisa bertemu kembali panjenengan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Pagi-pagi makan roti, sisanya ditaruh di nampan. Ceramah segera akan saya mulai. Kami mohon semua untuk memperhatikan. Bapak Ibu, saya teringat sebelum masuk ke tema, Rasulullah itu bersabda begini: "Idza aradallahu fi 'abdin khairan ista'malahu." Kalau seseorang itu mau dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan selalu membimbing dan menuntunnya untuk selalu melakukan kebajikan itu. Qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah. Saat itu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah menuntun seseorang itu agar senantiasa dalam kebaikan ya Rasulullah? Qala liyuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla mauti. Allah selalu memberikan taufik. Taufik itu begini Bapak Ibu, antara keinginan dan kenyataan klop, dan itu sampai mati menjemputnya, kata Nabi. Jadi seringkali kadang-kadang orang ingin melakukan sholat tahajud misalnya, dilalah wis dikei nada dering, tiba-tiba saking capek kebablasan, tangi-tangi adzan subuh. Nanti apa mboten katanya? Nek kula sering, insyaallah jenengan mboten lah, mboten beda maksud kula. Loh, ini artinya keinginan dan kenyataan antara dasain dan solen gak sama. Tapi ketika panjenengan punya niat baik, lantas melakukan kebajikan itu, itulah taufik yang memang salah satu ciri bahwa
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditakdirkan menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Ya. Yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh begini, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian semua wahai sahabatku jalan-jalan melewati taman surga, maka makan dan minumlah hidangan di dalamnya sepuasnya. Bapak Ibu, mari kita analisis bersama hadis ini. Rasulullah posisi masih di alam dunia, tiba-tiba bilang, kalau kalian melewati taman surga, maka makan minumlah hidangan di dalamnya sepuasnya. Sehingga spontan para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang panjenengan maksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Qala khilaqul dzikri wa fi riwayatin ukhra majalisul ilmi. Yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi kalau kurang jenengan, misalnya ibu-ibu punya jamaah yasin tahlil, jamaah istighosah, itu kan majelis zikir. Atau sekarang ini tiap bulan punya majelis pengajian rutin setiap bulan. Ini hakikatnya kita berada di taman surga yang Rasulullah menyebut dengan riyadul jannah. Dan ini sama dengan hadis yang ditulis di pintu gerbang masuk pintu raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku ini dengan mimbarku tempat berkhutbah adalah merupakan salah satu taman surganya Allah yang dikenal dengan sebutan napa? Napa? Raudhah. Nah, sementara raudhah itu satu-satunya di dunia, namun satu, dan itu tempatnya nggak luas. Yaitu di mana Bapak Ibu? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di mana? Madinah. Madinah niku ten pundi? Kulone Madiun. Ya lurus terus akhirnya ono Pak ya. Kan leres nggih. Ya Allah. Lu coba, karena itu kalau kula jenengan belum ditakdirkan haji umroh, maka raudhah kita adalah seneng kumpul datang di majelis ilmu dan majelis zikir seperti ini. Baik, karena itu tadi sudah kita awali dengan bacaan Fatihah, maka mari kita baca sholawat bersama-sama sebagai pengantar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang masuk kepada tema merubah takdir dengan doa. Gitu tadi ya. Nah, ada ulama ahlul hadis namanya Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantai dawuh begini, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah dan menolak takdir qadha, ketentuan Allah, kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illal birru. Umur kita tidak ada yang bisa menambah kecuali dengan kebajikan dan amal soleh. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bi khati'atin aw bi ma'siyatin ya'maluha. Rizki seseorang itu akan terhalang. Bahasa Surabaya ini seret gak patek lancar, disebabkan karena kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Terkait dengan ini Bapak Ibu, ada kitab namanya Tambihul Ghafilin. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi. Beliau menceritakan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu punya kebiasaan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, senangannya jalan terus. Kebetulan waktu itu ditemani oleh sahabatnya, orang Bani Israel atau yang Yahudi. Sebelum berangkat, Nabi Isa menyiapkan beberapa potong roti supaya dimasukkan ke dalam kantong sebagai bekal nanti di jalan. Begitu perjalanan sudah dilakukan sampai akhirnya menjelang maghrib, kemudian Nabi Isa bilang kepada sahabatnya, sebaiknya kita singgah di bawah pohon besar ini, karena sebentar lagi matahari akan terbenam. Tidak mungkin kita melanjutkan perjalanan dalam kegelapan. Roti yang sudah kita siapkan, keluarkan, mari kita makan bersama sebelum istirahat. Dilalah barang roti ini mari dimakan berdua, tinggal satu. Jadi Nabi Isa, sisa satu itu masukkan lagi, besok sebelum berangkat melanjutkan perjalanan kita buat untuk sarapan berdua. Begitu pagi hari Nabi Isa bangun, bilang kepada orang Yahudi, saya akan berdoa, syariatnya kula jenengan ya sholat lah. Nanti setelah itu kita sarapan dengan satu roti yang kemarin sisa, baru kita akan lanjutkan perjalanan. Bareng Nabi Isa niki ndonga dang, wong Yahudi niki mikir Bapak Ibu, rotinya cuma sisa satu, kalau dibagi dua jelas tidak akan mengenyangkan. Nanggung iki sing enak, sebelum Nabi Isa selesai berdoa, lebih baik rotine tak pangan dhisik. Begitu habis dia pura-pura istirahat, Nabi Isa selesai langsung dibangunkan, ayo keluarkan rotinya, kita bagi dua dan kita lanjutkan perjalanan. Wah, pura-pura gubuh ngoten ya. Begitu dibuka rotinya enten apa mboten? Ya jelas gak ono wong sintekno.
ngoten niku pura-pura ngeten. Loh, ten pundi Nabi Isa? Tadi itu di sini, saya enggak ngotek-ngotek cara ngoten. Kok tiba-tiba enggak ada? Betul, kamu tidak mengambil. Nggih saestu. Ya udah, kalau begitu enggak usah dipikir lagi, mari kita lanjutkan perjalanan. Dilalah bareng laku di tengah jalan Nabi Isa ketemu dengan seorang laki-laki tua yang matanya buta. Laki-laki ini dipegang pundaknya, ditanya, Pak, sampean mengalami kebutaan seperti ini sudah berapa lama? Dia menjawab, sudah sejak lahir saya ditakdirkan menjadi orang buta. Bagaimana seandainya hari ini aku mohonkan kepada Allah agar matamu yang buta ini bisa melihat jagat raya dan isinya, apa yang Anda lakukan? Saya akan gunakan untuk menghabiskan sisa umur saya hanya beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur saya. Baiklah, kalau begitu kula tak ndonga sampean amini di belakang saya. Akhirnya Nabi Isa niki ndonga, begitu selesai tangannya ditiup dan diusapkan di matanya atas izin dan kekuasaan Allah. Mata yang sejak kecil dan lahir ini buta tiba-tiba bisa melihat kembali. Nah, karena ini suatu keajaiban yang luar biasa dan dialami oleh utusan Allah, seringkali kita menyebut apa? Mukjizat. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak bisa seperti itu? Ya, sebenarnya bisa. Makanya orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, ndungone mandi kalau itu terjadi pada diri selain Nabi dan Rasul Allah atau orang-orang yang disebut kekasihnya Allah, orang-orang soleh, itu disebut apa Pak? Kalau Nabi kan apa namanya? Kalau orang soleh karomah. Nah, begitu melihat peristiwa ini, wong Yahudi ini kagetnya luar biasa. Kok bisa Nabi Isa, orang yang sejak lahir matanya buta, hanya dengan sekali usapan tangan panjenengan langsung bisa melihat? Panjenengan ini memang hebat, cari Nabi Isa. Bukan aku yang hebat, tapi siapa? Allah. Allah yang maha hebat. Wah, luar biasa memang hari ini, cari Nabi Isa. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Baik Nabi Isa, terima kasih. Seumur hidupku baru kali ini aku melihat peristiwa yang luar biasa di luar jangkauan akal manusia. Saya mau tanya satu hal. Nggih. Jangan tanya apa, akan saya jawab. Siapa yang makan rotiku tadi? Jadi kaget lu. Dikiranya Nabi Isa begitu Allah sudah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa nih, wedi. Tiba-tiba tetap gak ngaku Pak. Saya kan sudah bilang tidak makan roti panjenengan, kok masih tanya? Ya udah, karena kamu tidak merasa mengambil rotinya, mari kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya melaku mana Pak? Dilalah waktu itu mau menyeberang ke arah yang berbeda, nggak bisa karena terhalang oleh aliran sungai yang sangat deras. Akhirnya mau yang ditakon, terus pundi niki Nabi Isa, dilanjut napa wangsul? Ya dilanjut, karena tujuan belum terlaksana. Lah gimana caranya lewat niku nyebrang? Gak mungkin, nggak ada jembatannya.
Baiklah, saya akan berdoa kepada Allah agar aliran sungai ini dihentikan sehingga kita bisa jalan. Begitu Nabi Isa ndonga, ternyata airnya berhenti dan membeku seperti es. Akhirnya keduanya bisa berjalan dengan lancar sampai ke seberang. Wong Yahudi kaget, mana kok bisa Nabi Isa, sungai yang begitu deras alirannya, hanya dengan doa bisa berhenti dan membeku sehingga kita bisa lewat dengan selamat. Bukan aku yang hebat, tapi Gusti Allah. Yang kedua kalinya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Matur suwun, matur suwun. Banyak hal yang aku peroleh ketika mengantarkan dan mendampingi perjalanan panjenengan ini. Tadi orang buta bisa melihat, sekarang aliran sungai bisa berhenti. Iya, aku tanya lagi. Nggih, akan saya jawab. Sopo sing mangan roti ini mangan? Takut mana? Ya udah, karena kamu gak ngaku, kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya melaku, Pak. Waktu itu habis asar ditanya orang, kamu sudah lapar? Mboten limau lapar Nabi sampai semaput. Mboten mangan apa-apa, padahal dia sudah melorot di situ. Ya, itu kalau lapar, kebetulan ada rusa atau menjangan ya. Gimana cara menangkapnya? Nggak mungkin bisa. Larinya sangat cepat. Loh, rusa ini langsung dipanggil Nabi Isa, wahai rusa kemarilah. Ngoten niku mlayu ini mendekat Nabi Isa. Sekarang berbaringlah. Nggih, berbaring. Nah, akhirnya Nabi Isa dengan menyebut nama Allah, rusa ini disembelih. Terus bilang kepada orang Yahudi, sekarang giliranmu untuk menguliti dan mengambil dagingnya. Setelah itu kita bakar dan kita makan bersama, supaya kita punya tenaga dan tidak kelaparan. Karena sudah seharian penuh kita berjalan. Wah, akhirnya bareng daging diambil sebanyak-banyaknya, dibakar, dimakan sekenyang-kenyangnya, sisanya dibungkus mau dibawa untuk bekal selanjutnya. Akhirnya Nabi Isa wis kenyang, mboten trimo kenyang, kudu mutan Nabi saja. Sekarang kumpulkan tulang belulangnya, jadikan satu, bungkus dengan kulitnya. Akhirnya barang dibungkus, rusa ini dilus-lus kali Nabi Isa, wahai rusa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya jari Nabi Isa, ya udah, karena kamu tidak merasa, mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi nggak mungkin kita melanjutkan perjalanan karena matahari sudah terbenam. Kita cari penginapan. Dilalah menemukan gubuk tua yang tidak ada penghuninya. Jari Nabi Isa, malam ini kita singgah di gubuk yang tidak ada penghuninya ini. Begitu Nabi Isa dan orang yang dimasuk, dikejutkan, ternyata di dalam gubuk tua ini ada sebongkah emas berupa batu besar. Akhirnya orang Yahudi tanya, Nabi Isa, ini milik siapa? Cari Nabi Isa, ini milik kita berdua. Allah sengaja menganugerahkan bongkahan emas batu ini untuk kita. Karena kita hanya 2 orang, maka kita bagi secara adil, separuh untukmu dan separuh untukku. Tapi ingat, bagianku tidak akan aku miliki. Loh, lantas bagian jenengan mau kasihkan siapa? Sengaja saya akan memberikan hadiah ini kepada orang yang makan rotiku. Jadi ngoten. Oh, yang akhirnya mikir, ngaku apa ora iki? Nek ngaku konangan, gak ngaku gak oleh tambahan. Akhirnya mikir, saestu Nabi Isa. Iya, betul. Ngapunten kula sing mangan jenengan. Loh, tadi bukankah kamu sudah 3 kali? Saya tanya tidak. Enggak, mboten. Niki demi Tuhan. Ya, demi Allah, saya bersumpah saya yang ngambil. Betul kamu? Ya, baiklah, kalau begitu menjadi hak milikmu semuanya. Cuma sekarang aku mau melanjutkan perjalanan kembali.
Kamu boleh memilih, ikut aku atau pulang mengemas bongkahan emas ini. Wong mikir Yahudi, lo Nabi Isa kalau apa-apa, mumpung ada kesempatan rezeki nomplok, akhirnya memilih berpisah dengan Nabi Isa dengan siap-siap mengemas bongkahan batu ini, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Dilalah takdir Gusti Allah, gurung sampai dibawa pulang. Tiba-tiba ada 3 orang musafir yang juga kelelahan, ingin istirahat di dalam gua itu, rumah gubuk itu. Begitu 3 orang masuk, melihat ada orang yang mau mengemas bongkahan emas, langsung rebutan, duel gelut, wong telu lawan 1. Kira-kira menang pundi? Ya jelas, wong telu mau siji, wong siji kalah, wong Yahudi dibunuh mati. Nah, makanya saya kemudian teringat ketika peristiwa ini, Rasulullah kemudian menyatakan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa dan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun dan membawanya ke surga. Orang yang membiasakan diri dengan berkata jujur, maka di sisi Allah akan dicatat sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebalikannya, kebohongan, ketidakjujuran itu membawa pelakunya pada kehancuran, kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ini akan membawa dan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Orang yang membiasakan diri dengan berkata tidak jujur atau bohong, maka dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Nah, Bapak Ibu, akhirnya para orang Yahudi mati dikuasai harta ini 3 orang musafir tadi. Terus musafir ini kemudian musyawarah, kita bagi bertiga secara adil. Cuma sebelum kita membawa pulang, karena kita sudah kelelahan dan sejak kemarin belum makan, sebaiknya salah satu di antara kita ada yang pergi membeli makanan ke desa seberang. Corosane nggih golek sarapan nasi kerawu lah ngoten ya. Nah, disepakati satu berangkat beli makanan, tinggal 2 orang yang menjaga. Lundilalah Bapak Ibu. Memang sejak dulu sampai sekarang ya, karena harta, hati seseorang bisa tertutup dan buta. Yang semula menjadi sahabat, kemudian bisa berkhianat karena persoalan harta. Salah satu kemudian dari 2 orang yang menjaga ini dilalah punya ide, gagasan. Ya apa? Ini kita bagi berdua aja. Loh, apa maksudmu? Bukankah kita bertiga? Gini, kalau bertiga kita mendapatkan bagiannya lebih dikit, tapi kalau berdua kita mendapatkan yang lebih banyak, sehingga untuk warisan anak cucu kita nanti. Wah, setuju jangan. Terus gimana saudara kita nanti kalau kesini? Begitu datang langsung kita pukul supaya mati. Nah, subhanallah, manusia di mana-mana ternyata sama. Sing tuku bungkusan sego niku lho ngitunya punya ide yang sama, daripada dibagi 3 sing enak tak pek. Nasi yang sudah dibeli ini sing enak tak kei racun, dengan harapan nek wis mari mangan mati kabeh. Begitu dikasih racun, dengan santainya skenario berjalan. Begitu datang dikepruk dhisik, matilah dia. Nah, Bapak Ibu, mati siji, jari sing loro.
Nah, ini sudah menjadi hak milik kita. Saat durunge mulih karena kita sudah lapar, ayo sarapan. Padahal sarapan wis dikai, akhirnya mati. Nah, akhirnya tidak jadi dapat. Karena itu Baradae nggak sido oleh sak miliar mergo membunuh Rizky Rizal, Brigadir RR yang rencana 500 juta. Yo gak sido karena juga bagian membunuh. Apa maneh sing ngongkon malah dipecat dhisik. Nah, kan hanya 3 pilihan. Hukum mati, seumur hidup, atau 20 tahun karena pembunuhan berencana. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah jauh hari sudah menjadi kenyataan di dalam hidup ini, ya. Nah, jadi rizki kita akan terhambat, akan tertutup sebab kesalahan yang kita lakukan, ya. Dan umur kita akan bertambah karena kebajikan yang kita lakukan. Dan doa-doa yang kita panjatkan itu bisa merubah takdir yang jelek menjadi takdir yang baik. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, pengantar dari kajian kita siang ini. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah, dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk senantiasa mampu mengamalkannya. Allahumma amin.